Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haris Fajar dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, ingin mempresentasikan sebuah materi yaitu digitalisasi pendidikan. Digitalisasi pendidikan di Indonesia menurut saya adalah ketertinggalan. Itulah yang dirasakan sekarang dalam mutu pendidikan Indonesia, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hasil itu diperoleh setelah dibandingkan dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara lain. Sehingga dalam kemajuan teknologi pendidikan, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dengan intensif dalam membangun sistem pendidikan yang cocok dengan keadaan warga Indonesia. Oke, ke slide selanjutnya. Hubungan antara teknologi dan pendidikan. Teknologi pendidikan didefinisikan sebagai teori atau praktek dalam merancang, mengembangkan, mendayagunakan, mengelola, menilai atau meneliti proses sumber dan sistem belajar pada manusia. Teknologi pendidikan berpegang pada 6 pendekatan dalam menjalankan fungsinya. Yang pertama yaitu pendekatan isomeristik. Pendekatan isomeristik berupa penggabungan berbagai kajian atau bidang keilmuan seperti teori sistem, psikologi, komunikasi, informatika, ekonomi, manajemen, dan rekayasa, teknik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pendekatan bersistem atau main system, yaitu memandang suatu secara menyeluruh serta berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan persoalan. Yang ketiga, pendekatan sinergistik. Pendekatan sinergistik yaitu adanya nilai tambah dari keseluruhan atau kegiatan dibandingkan dengan bila kegiatan itu dijalankan diri sendiri. Yang keempat, yaitu pendekatan efektivitas dan efisiensi, yaitu jalan mendayagunakan sumber yang sengaja dikembangkan dan sumber daya yang tersedia. Yang kelima, yaitu pendekatan produktivitas. Pendekatan produktivitas dengan memberikan masukan atau tambahan atau masukan baru menggantikan yang lama dengan hasil yang meningkat. Yang keenam, yaitu pendekatan inovatif. Pendekatan inovatif dengan mengkaji permasalahan secara holistik dan kemudian mencari jawaban baru yang belum ada sebelumnya. Berdasarkan pendekatan itu, maka teknologi pendidikan tidak hanya memecahkan masalah belajar dalam konteks sekolah, namun dalam seluruh konteks kehidupan masyarakat dan mengembangkan atau menggunakan beraneka sumber. Terus kita ke slide selanjutnya. Yaitu kontribusi teknologi pendidikan dalam pembaruan sistem pendidikan. Kontribusi teknologi pendidikan dalam pembaruan sistem pendidikan itu ada 5 kategori. Yang pertama, yaitu menyediakan tenaga profesi yang kompeten untuk memecahkan masalah belajar. Yang kedua, mengintegrasikan konsep, prinsip, dan prosedur dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan sistem pembelajaran yang inovatif. Yang keempat, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan kinerja organisasi dan sumber daya manusia agar lebih produktif. Nah, dari kelima kategori ini, kategori yang pertama yaitu meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga dalam bidang teknologi pendidikan, pendidikan keahlian pada jenjang sarjana dan prasarjana,
Kategori yang kedua meliputi konsep pembelajaran yang menggantikan pengajaran, konsep sumber belajar, konsep belajar berbasis aneka sumber, prinsip pengembangan proses peserta didik yang beragam, konsep pendekatan dari bawah, dan prosedur proses pembelajaran dan penilaian. Terus yang ketiga yaitu meliputi pengembangan berbagai pola pembelajaran alternatif karena adanya dorongan internal kebutuhan dan pendidikan. Selanjutnya, dari kategori yang keempat yaitu terkait erat dengan pola ketiga, namun lebih didasarkan pada faktor eksternal, yaitu tersedianya berbagai sarana yang ada dalam masyarakat, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima yaitu terutama ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan mereka yang beraneka dalam masyarakat atau dalam budaya dan lapangan kerja. Oke, kita ke slide selanjutnya, yaitu dampak positif teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah, baik dalam pencarian materi-materi pembelajaran maupun informasi terkait pengembangan dunia pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang. Artinya, sehingga dalam proses belajar mengajar tidak lagi harus terpatok ruang dan waktu. Semakin pembelajaran e-learning dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Artinya sistem ini bisa digunakan tanpa harus memikirkan lokasi, waktu, dan keadaan lainnya yang tidak lebih fleksibel. Yang ketiga, kualitas pendidikan lebih cepat dan efisien. Kemajuan teknologi pendidikan juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis online yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang keempat, sistem administrasi semakin mudah dan lancar. Dengan sistem TIK atau teknologi yang online maupun offline, tenaga pendidik dan pendidikan tidak lagi repot mengolah data-data dan informasi terkait berkas atau bahan administrasi yang terkait. Selanjutnya, yang kelima, adanya proses evaluasi secara cepat dan efisien. Dengan perkembangan teknologi pendidikan, bisa dibuat program-program evaluasi secara cepat dan efisien, seperti pembuatan rapot dengan sistem program, pembuatan skor nilai, dan pendaftaran atau seleksi siswa baru seperti online. Slide selanjutnya yaitu dampak negatif teknologi pendidikan dalam perubahan sistem pendidikan. Dampak negatif antara lain yaitu terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang bersifat plagiasi akan menjadikan kecurangan, misalnya membacakan karya secara ilegal. Yang kedua, mudahnya kebocoran dalam sistem administrasi. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Misalnya, terjadi kecurangan akibat lemahnya suatu program yang mampu dimanipulasi atau diintervensi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, siswa dapat berpikir pendek atau malas. Karena tidak perlu lagi mempelajari hal-hal yang dirasa sulit, karena menganggap suatu masalahnya yaitu dengan cara seperti searching ke internet dan lain sebagainya.
Yang keempat, yaitu siswa menjadi lebih malas dalam mencatat, meringkas, dan menyalin. Memang benar, dalam perkembangan teknologi semakin cepat, sistem pembelajaran tradisional menjadi melemah dan dianggap kemakan zaman, sehingga di zaman yang serba otomatis ini, hal-hal yang berbau manual lebih dikesampingkan, sehingga siswa menjadi lebih malas dalam mencatat atau meringkas atau menyalin. Yang kelima, yaitu empati terhadap sesama menurun. Perubahan sistem pendidikan akibat teknologi yang semakin canggih dapat membuat orang menjadi lebih asik tanpa meragukan orang yang di sekitar. Oke. Kesimpulannya, inti dari teknologi pendidikan adalah proses belajar. Miyarsa menyebut belajar sebagai objek formal teknologi pendidikan. Belajar baginya dimaknai secara luas, sehingga belajar secara pribadi untuk pengayaan diri dan belajar yang diselenggarakan oleh organisasi. Artinya inti dari teknologi sebagai sistem pembelajaran, yaitu siswa diharapkan untuk lebih efisien dan lebih praktis dalam mengembangkan proses belajar. Oke. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.